Wi-Fi. Better Wi-Fi strength. Mutia Salma, M-U-T-I-A-S-A-L-M-A. Very good. Dah hafal ya. Mr. Udin, can you please spell your name, please? Yes, Miss. My name U D H U D I N. Oke, very good. Tadi internet saya mati sebentar loh. Pas Mr. Udin spelling ya. Tapi udah oke lah ya, cuman tadi agak pelan ya. Apa mungkin Mr. Udin, this is how you say things every day, ya, you go slow ya. Mungkin emang Mr. Udin tuh orangnya pelan-pelan ya. Mudah-mudahan bukan karena belum hafal ya. Oke, now we go to Mr. Lebih Dudung. tepatnya sih hati-hati. Oh ya, hati-hati takut salah ya. Berarti belum otomatis namanya itu. Harusnya udah otomatis. Oke, Mr. Dudung, please spell your name. My name is Dudung Hidayat. D-U-D-U-N-G-H-I-D-A-Y-I-T. Y-I-T. Are you sure? Y? Y-I-T apa Y-A-T? Y-A-T. Iya, dikit lagi ya. Emang suka terbalik-balik ya. Emang suka terbalik-balik ya. Suka kebalik. Yes. Karena E dengan I. My name, ya. Kalau mau bilang nama itu jangan my name, tapi my name. Ada A ya. My name is Mr. Fanny Rahma, Mr. ya, astagfirullahaladzim. Miss, cantik-cantik panggilnya Mister. Miss Fanny Rahma, please spell your name, please. My name is Fanny Rahma Aulia. FANNYRAHMA Aulia. Ya, Aulia ya. Ayo Eja bersama-sama, guys. Aulia apa? Aulia. Aulia. AULIYA. Oh, Aulia ya, pakai Y-A ya. Aulia. Oh ya. Oke, very good. Mudah-mudahan minggu depan udah lebih lancar ya, dan juga angka-angkanya ya. Nah, sekarang kita ke belajar santai, masih santai-santai ya, tapi udah masuk ke tenses ya. Menyatakan sesuatu yang terjadi di masa lampau. Lampau itu artinya sebelum masa sekarang. Ya. Yang tidak lagi terjadi. Wah, panjang banget sih, Miss. Judul apa judul itu? Ini judul pelajaran kita, judul kuliah kita ya. Bagaimana mengatakan sesuatu yang terjadi di masa lalu, masa lampau, dan yang sekarang tidak lagi terjadi. Misalnya, dulu kamu mencintai saya. Ini gimana bahasa Inggrisnya kalau kayak gini?
Dulu kamu mencintai saya. Berarti sekarang mencintai nggak? Enggak. Kalau kita udah ngomong dulu ya, dulu kamu mencintai saya. Ini harus pakai apa? Nangis-nangis gitu. Dulu kamu mencintai saya. Ini gimana terjemahannya? Dulu apa Miss bahasa Inggrisnya dulu? Dulu mah nggak usah diterjemahin ya. Kata kerjanya aja ganti kata kerja kedua. Itu artinya udah dulu, masa lalu, ya lampau. You was. You. Iya. Dulunya nggak usah diterjemahin sih sebenarnya. Ya. Dulu kamu mencintai saya. You mencintai apa? Love. Nah, itu doang ya. You love me. You love me. Itu artinya kamu dulu mencintai saya. Kamu tidak mencintai dia. Dulu kamu tidak mencintai dia. Dianya perempuan ya. Ceritanya lagi drama ini. Apa bahasa Inggrisnya? You can love. You not lot. You not gitu. Cannot ya. Cannot. You not. Bukan ya. Gini. Ya, kurang sedikit. Ya. Did not disingkat jadi didn't. Karena terjadinya di masa lalu, maka tidak itu adalah didn't. Kalau terjadi di masa sekarang, tidak itu don't atau doesn't. Ya, karena ini kita lagi ngomongin sesuatu yang tidak terjadi di masa lalu, kamu tidak mencintai dia, maka tidaknya adalah didn't, ya. Didn't. Perhatikan bedanya kalimat pertama dengan kalimat kedua. Tentu saja ini bentuknya beda. Kalimat pertama bentuknya kalimat positif, kalimat kedua bentuknya negatif. Kalimat positif kalimat yang biasa aja, tidak ada kata tidaknya. Kalimat negatif yang ada kata tidaknya. Ya, tidak suka, tidak ini, tidak itu ya. Tidak pergi, tidak tidur, tidak apa, itu kalimat negatif. Kalau kalimat positif ya kalimat yang nggak ada kata tidak, ya. Dan juga bukan kalimat tanya. Kalau kalimat tanya tuh biasanya apakah, ya, atau ada kata-kata tanyanya, kapan, di mana, bagaimana, berapa, ya. Itu namanya kalimat tanya, ya. Jadi kalimat kan ada 3 ya. Dalam masalah bentuk kalimat ya. Ada kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya. Ini baru 2 bentuk ya. Kalimat positif dan kalimat negatif. Kita perhatikan kalimat positif. Di situ kita menggunakan kata kerja keberapa. Kata kerja itu apa sih? Kata kerja adalah sesuatu yang dilakukan oleh subjek. Ya, subjeknya adalah kamu. Kamu di situ melakukan pekerjaan mencintai. Jadi kata kerjanya adalah mencintai. Karena ini terjadinya dulu, bukan sekarang, maka mencintai di sini kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja kedua, tidak boleh kata kerja ke satu. Kalau begini, misalnya kata kerja ke satu kan love. Kata kerja keduanya love ya. Kalau misalnya kita bilang you love me, kamu mencintai saya, itu artinya satu fakta yang terjadi di masa sekarang. Kamu mencintai saya. You love me, I love you. We both love each other. Ya.
Tapi enggak, karena ini dulu mencintainya dan sekarang enggak lagi, maka kita kasih bentuk kata kerja kedua. You love me. You didn't love her. Terus Miss, kenapa dalam kalimat negatif kok love-nya begini, bukan love, bukan begini Miss? Karena dalam kalimat negatif udah ada didn't. Didn't ini berfungsi sebagai indikator, berfungsi sebagai yang memberitahukan ini tuh terjadinya di masa lalu. Jadi udah nggak perlu lagi kata kerja keduanya, kata kerjanya dirubah jadi kata kerja kedua, itu udah nggak perlu lagi. Karena udah ada didn't. Ya. Nah, ini manajemen ya. Contoh-contoh kata kerja ke-1 dan ke-2. Kita harus tahu banget kata kerja ke-1 apa, contohnya kata kerja kedua apa. Apa sih yang sering kita lakukan sehari-hari? Misalnya apa? Makan, ya. Makan kita lakukan sehari-hari ya. Eat. Ya. Jadi kata kerja keduanya apa tuh? Eat. Kata kerja keduanya ate. Kalau eats itu kata kerja ke-1 juga. Eats ya, yang begini nih. Nih gini ya, ini kata kerja ke-1 juga. Dan eats digunakan untuk subjek she, he, it. Ya, she, he, it. Itu pakainya eats. Kalau I, you, they, we, I eat, you eat. Ya, they eat, we eat. Tapi kalau she eats, he eats, it eats. Ya. Tapi ini kita belum belajar. Kita sekarang masih belajarnya bagaimana mengatakan sesuatu yang terjadi di masa lalu. Maka kita menggunakan kata kerja kedua di kalimat positif dan kata kerja pertama serta didn't di kalimat negatifnya. Apalagi aktivitas kita? Belajar. Belajar. Ini anak pinter ya, jadi sehari-hari belajar. Learn. Apalagi? Olahraga. Olahraga. Kalau olahraga itu kata kerjanya apa ya? Berolahraga ya. Melakukan olahraga. Melakukan ya, kata kerjanya melakukan. Do. Do itu melakukan. Ini artinya melakukan. Kalau berolahraga bisa bahasa Inggrisnya itu do sport ya. Atau doing sports ya, melakukan olahraga. Olahraga di sini kata benda. Kata kerjanya do. Nah, apalagi? Bekerja. Kerja, ya Allah, ya belajar kerja pun namanya kita kuliah sambil bekerja. Kata kerja keduanya work, ya. Work dibacanya. Kalau ini dibacanya work atau work kalau orang British ya. Kalau orang Amerika work, bukan wo, nggak ada wo-nya, tapi dibacanya tuh kayak orang Sunda gitu ya, work. Kalau ini worked, ini ada the, ini di belakangnya gini, jadi bacanya tuh gini. Nah ya, worked. Kalau ini work, ke, bedanya cuma ke sama the ya, work. Apa lagi? Tidur, ya Allah, sampai lupa tidur ini mahasiswa ya. Sleep jadi slept. Terus apa lagi?
Masak. Masak. Masak nih biar irit. Kalau jajan mulu mah habis buat ongkir ya. Cook. Jadi cooked. Bukan cooked. Tapi E-nya nggak dibaca. Cooked. 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 Apalagi belanjalah sekali-kali. Shop. Wah, habis ngajakin boros ya. Shop. Ini manajemen ya. Kalau manajemen itu manage. Mengatur. Managed. 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 Manage and manage. Oke, sekarang kita bikin kalimatnya. Jadi dalam mengatakan sesuatu yang terjadi di masa lalu, yang sekarang tidak terjadi lagi, itu istilahnya dalam bahasa Inggris adalah the simple past. Itu kita lagi belajar the simple past tense. Ya. Yang digunakan adalah kata kerja ke-1 dan ke-2. Ya, tadi udah saya bilang. Kalau kalimatnya begini, nah ini dulu aja lah ya, jangan susah-susah, kasihan ya masih pagi ya Allah. Dulu kamu tidak bekerja di sana. Bahasa Inggrisnya apa? You didn't work. You didn't work there. ya, you didn't work. Worknya Work. pakai ed apa nggak usah? Enggak. Pakai ed. Enggak ya. Karena kan udah ada didn't. Sudah ada didn't ya. Kalau udah ada didn't ya kembali ke kata kerja pertama ya. Misalnya tidak makan, didn't eat. Dulu tidak makan ya. Dulu tidak makan, didn't eat. Dulu tidak belajar, didn't learn. Dulu tidak melakukan, didn't do. Do sport. Didn't do. Tidak melakukan. Misalnya, dulu dia tidak berolahraga. Ya. Dulu he didn't do sports. He didn't do sports. Dia tidak melakukan hal itu. Dia nggak ngelakuin itu kok. Dia tidak melakukan itu. Dia nggak ngerjain itu. Dia tidak melakukan itu. He didn't do it. He didn't do it. He didn't do it. I didn't do it. Saya tidak melakukan itu. Karena kamu dituduh ngambil bakwan 5 padahal ngambil bakwan cuma 3. I didn't do it. Saya tadi nggak melakukan itu. I didn't do it. I didn't eat 5 bakwan. I only ate 3. Ya. Gimana? Udah pusing nggak? Jangan pada pusing ya. Pelan-pelan dah, pelan-pelan ya. Saya pusing yang nerangin apalagi yang mikir. Jadi intinya gimana guys? Kita itu sama kata-kata kerja bahasa Inggris tuh harus familiar banget ya. Harus hafal. Kenapa kita bisa hafal? Because we practice English every day. Karena saat kita mengerjakan sesuatu, kita mikir ini bahasa Inggrisnya apa ya? Like I do this. Oh, this is clapping hands ya. So clap, I clap. Tapi kalau tadi I clapped ya. I clapped my hands. Ya. Terus kita ngapain misalnya di rumah tuh kita lagi ngapain misalnya?
Tersenyum. Oh, aku tersenyum bahasa Inggrisnya apa ya? Saya tersenyum. Oh, ternyata tersenyum itu smile. Ya. Smile. Oh, I smile. Tadi dia tidak tersenyum, bahasa Inggris apa? Tadi dia tidak tersenyum. You didn't smile. Ya, he didn't smile, she didn't smile. Ya. Jadi didn't ini berlaku untuk semua subjek. Didn't ini berlaku untuk semua subjek. Subjek itu ada apa aja sih? Ada I. Kata ganti subjek. I, you, they, we, she, he, it. Ini namanya kata ganti subjek. Selain ini subjek apa aja? Ya banyak. Kalau nggak digantiin banyak banget. Listian. Listian itu kalau saya yang ngomong, listian kata gantinya adalah I. Kalau misalnya nggak ada kata ganti, repot banget saya ngomong. Listian will teach you. Listian is going to start the lesson. Listian jadi kayak Tarzan. Tarzan kan kalau ngomong gitu. Tarzan wants to eat. Tarzan mau makan. Tarzan mau ini gitu ya. Itu kalau nggak ada kata gantinya. Itu kan ada kata gantinya jadi lebih gampang. I. Ya, I. Itu kan I kata ganti dari Listian. Udin kata ganti untuk you. You Udin ya, you. Daripada kita ngomong Mr. Udin terus Mr. Udin kan capek. Jadi you please you, would you. Jadi bilangnya cuma you daripada Mr. Udin Solehudin. Apalagi kalau pakai nama panjang tambah ribet ya. Oke, Udin Solehudin, please Udin Solehudin come to Listian Indriani Ahmad, and then Listian Indriani Ahmad will tell Udin Solehudin, ya lah ribet amat. Makanya ada kata ganti ya. So I'll tell you, you please come here so I can tell you, gitu lah. Jadi kata ganti itu subjek, kata ganti subjek ini untuk memudahkan. Tapi kalaupun nggak diganti itu juga subjek. Misalnya, Bu Listian dulu kuliah di Jakarta Timur. Ya. Mrs. Listian studied on Mrs. Listian ini biar masuk simple past ini ya. Mrs. Listian studied at Jayabaya University East Jakarta, ya. Studied ya. Nah, kalau untuk mengatakan tidak di masa lalu itu semua ini pakai didn't. Salah saya tidak, saya dulu tidak, I didn't. Kamu dulu tidak, you didn't. Mereka dulu tidak, they didn't. Kami dulu tidak, we didn't. Dia dulu tidak, he didn't, she didn't, it did. Jadi gampang. Makanya disebut simple past tense. Karena kalau mau mengatakan tidak, sesuatu yang terjadi di masa lalu, tinggal pakai didn't aja. Kamu tidak bayar utang kemarin. Kemarin kamu tidak bayar utang ya. You didn't. Kamu tidak bayar. You didn't pay. You didn't pay me. You didn't pay me. Kamu tidak bayar ke saya ya. You didn't pay me. Mereka tidak suka dulu mereka tidak suka saya. Mereka tidak suka saya dulu. They didn't tidak suka me. Yes, they didn't like me. They didn't like me before, sebelumnya ya. Kami tidak tidur di sini semalam. Bahasa Inggrisnya apa? We didn't sleep in here. Iya, we didn't sleep here. Di sini itu here. Nggak usah in here, here aja nggak apa-apa. Mutia tidak belanja di sana kemarin. Mutia tidak didn't shop. didn't shop.
There. Shop. There. Didn't shop. Ya. Mutia didn't There. shop there. Udin tidak memasak di ruang tamu kemarin. Kok memasak di ruang tamu? Mr. Udin tidak memasak di dapur. Ini gimana sih? Mr. Udin tidak memasak di dapur tadi pagi. Mr. Udin didn't Didn't Di dapur. cook room. in Didn't Kitchen. cook Kitchen. Chicken. In the kitchen. This morning. Pagi ini this morning ya. Siapa lagi yang ada di sini? Indriani tidak Indriani tidak memanage saya setahun yang lalu. Mrs. Indiani Indiani didn't manage me. Yes, didn't manage me last year. Oke. Udah pada pusing belum sih? Aku tuh takut deh pagi-pagi bikin orang pusing. Saya tidak makan nasi uduk tadi pagi. I didn't eat rice ball. Apa nasi uduk? Rice uduk. Uduk rice ya. Nasi uduk juga nggak apa-apa sih. I didn't eat nasi uduk this morning. I didn't eat nasi uduk this morning. Tapi saya makan rice bowl tadi pagi. Tapi saya makan rice bowl. but I eat rice ball. Ayo, but I eat. Kalau kalimatnya positif, kata kerja yang dipakai kata kerja Ayo. Kedua ya. Yes. But I ate. Ya, tapi saya makan rice bowl. But I ate rice bowl. But I ate the rice bowl. Ya. Kemarin, ini ceritanya kemarin semua ya. Kemarin saya tidak belajar bahasa Indonesia, tapi saya belajar bahasa Inggris. Yesterday, Yes. I didn't learn Studi Bahasa Indonesia. Tapi saya belajar bahasa Inggris. study Indonesian, but Tapi but saya belajar I learned study English. Very good. Aduh, ya Allah, Miss ngap-ngapan Miss cuma begitu doang. Yesterday I didn't learn bahasa. I didn't study bahasa yesterday. But I studied English, but I learned English. I didn't learn bahasa, I didn't study bahasa, but I studied English, but I learned English. Saya tidak makan bakso semalam, tapi saya makan nasi goreng. I didn't eat meatballs last night, but I ate fried rice, nasi goreng. Ya. Saya tidak masak pecak bahasa Inggris apa ya? Ya pecak aja lah ya. Saya tidak masak ikan pecak kemarin, tapi saya masak spaghetti when I was English. I didn't. Saya tidak makan pecak ikan. Saya tidak masak pecak ikan. I didn't cook cook fish pecak. Pecak fish. Pecak. Ya. Tapi saya Pecak masak fish. spaghetti. But I But cooked I cook Cooked.
Cooked, Cook. I cooked, cooked, Cook. cooked, Cook. cooked but I Cook. cooked spaghetti. spaghetti. Very good. Aduh, Spaghetti. ya Allah. Gimana ya, tega nggak tega ya kalau ngajar bahasa Inggris tuh harus kasih. Sekarang, Ibu kasih deretan kata kerja. Sekarang deh, mana ini? Ini masih ada waktu. Ke grup chat ya, ke grup chat sekarang. Coba dicek di WhatsApp. Ibu kirim deretan kata kerja. Mana ya? KRW. Special class. Ini kelas yang istimewa banget ya. Karena kelas Karawang. Yang dibuka ininya dulu ya. Yang dibuka yang deretan kata kerjanya aja tuh yang gambar. 50 most commonly used regular verbs in the past form. Ya, in the past form. Jadi yang dibuka itu dulu. Saya akan ke sharing screen WhatsApp ya. Mana WhatsApp kita tadi? Kok tak tutup sih? Nah, ini dia. Ya. Yang kita pelajari, yang ini ya, yang deretan ini, present sama past. Ini adalah kata kerja ke-1. Yang ini. Kelihatan kan layarnya ya? Kelihatan. Ini kata kerja kedua. Ini yang kita pelajari. Ini ketiga belum. Ini kata kerja ketiga belum. Ini kata kerja ketiga belum. Yang hijau nih, yang hijau belum. Kita belajarnya yang kuning, yang biru. Yang ini ya. Nomor 1, accept. Ya, jadi accepted. Itu artinya menerima. Menerima. Ya. Sekarang kita masukkan dalam kalimat. Saya tidak menerima kamu, tapi saya tadi loh ya. Tadi saya tidak menerima kamu, tapi saya menerima mereka. Bahasa Inggrisnya apa? I didn't accept. I didn't. you, but I accepted Yes. they. Yeah. But I didn't accept you, but I accepted them. Ya, mereka them. Ya. Kalau mereka di depan they, mereka di belakang them. Kalau kami di depan we, kami di belakang us. Ya, misalnya tidak menerima kami, didn't accept us, didn't accept us. Ya. Kata yang kedua adalah act, terus menjadi acted, ya, acted. Itu artinya apa ya? Bersikap, bertingkah, beraksi, ya, act itu. Kalimatnya Bu, apa ya? Ya, silakan. Kalau receive sama accept itu bedanya apa, Bu? Kan sama-sama menerima. Received, received, ya. Receive itu artinya receive, ya, receive, ya, mendapatkan, receive, ya, mendapatkan, menerima. Kalau menerima accept tuh kayak menerima nasib, menerima undangan. Ya kadang-kadang bisa juga jadi sama ya. Kalau receive the invitation, accepting the invitation sama juga, sama ya, mirip-mirip. Tapi ada juga yang digunakannya sangat berbeda, kayak menerima nasib ya, accepting my destiny. Tapi kalau menerima nasib pakai receive, enggak.
Ya, jadi ada yang dia bisa sama, ada yang bisa beda artinya, accept sama receive ya. Ya, received. Tadi satu lagi apa Neng Kak, kata kerjanya selain receive kamu bilang? Accept ya. Received. Dibacanya receive ya. Itu udah saya ini kok rekam cara membacanya, cuman pas di deket kipas angin jadi berisik juga itu voice note saya ya. Mungkin nanti saya perbaharui, jangan deket ini kipas angin nih. Padahal ada AC tapi tetap kipas angin. Enak kipas angin tuh langsung ber ya. Nah, perhatikan untuk kata-kata ini, mungkin ada yang Anda udah familiar, ada yang baru ini baca ya, atau nggak tahu cara bacanya. Kalau nggak tahu cara bacanya, udah ada rekaman VN saya sih. Ya. Misalnya ini greet. Greet itu artinya menyapa. Kayak say hello ya, greeted. Greeted itu menyapa kayak selamat pagi, selamat siang. Sekarang coba terjemahkan pakai kata greet. Ya. Mereka tidak menyapa saya tadi malam, tapi mereka menyapa kamu. We didn't greet Saya. Mereka tidak menyapa saya. greet I. Me. They didn't Me. greet Me. me Ya. as Kalau Me. I di belakang Forget. jadi me. Ya. They didn't greet me, Yes. tapi mereka Me. menyapa kamu. but they greeted you. But they greeted you. Misalnya, Greeted you. kita berjalan berdua nih, I sama you, ketemu sama mereka. Mereka tuh nggak nyapa saya, nyapanya kamu ya. They didn't greet me, they greeted you. They didn't like me. Mereka tuh nggak suka sama saya kayaknya tuh, kamu aja yang siapa. Ya. Oke. Itu memang tadi Ibu jangan menyalahkan diri kalian sendiri kalau kalian merasa lama menjawab tadi terjemahan dari Ibu, karena yang salah bukan kalian, tapi saya. Ya. Jadi kalau guru itu memberi soal, mestinya satu kesulitan aja, nggak usah dua kalimat sekaligus. Itu pusing ya. Ya. Saya kadang lupa, saya pinginnya nanya tuh nyerocos gitu. Termasuk saya pada bingung ya. Sekarang kata yang nomor 24, imagine. Imagine artinya membayangkan. Dulu saya tidak membayangkan tentang hal itu. Apa bahasa Inggrisnya? Dulu saya tidak membayangkan tentang hal itu. I didn't imagine about that. Imagine. Yes, I didn't imagine about that. Sama sekali. At all. I didn't imagine about that at all. Kalau at all itu sama sekali ya. At all ya. I didn't imagine about that at all. Tapi saya membayangkan yang lain dulu ya. Tapi saya membayangkan yang lain. Yang lain apa? But I imagine author About all. something else. something else. But I imagined about something else. But I imagined about the other things. Boleh sih, ya. Nggak harus something else, ya. But I imagined something else. Invited, ya. Invited. Lihat yang kata kerja ke nomor 50. Dulu saya tidak ingin itu.
Dulu saya tidak ingin. I didn't. I didn't want I didn't. it. I didn't want it. Lihat apa? Yes, I didn't want it. I didn't want it. I didn't want it. Tapi kamu dulu mau itu. Tapi kamu dulu mau itu. But But you you wanted But you wanted it. But you Wanted. wanted it. Oh, one. ini udah mau berangkat. Ya. But I wanted it. Ya. Ribet banget sih Bu. Wanted it. Ya iyalah gitu. But I wanted it. You didn't want that. You didn't want it. But I wanted it. Ibu saya dulu menamakan saya Listian. my mom bring Dance. Ini nomor 33. Ibu saya dulu menamakan saya Listian. my mother bring My mother name Didn't name. Named oh menamakan saya Listian. My mom menamakan. My mom menamakan loh. Give. Name. My mom named saya. My mom named. Saya di belakang apa? I apa me? me Me. My mom named me Listian. Tapi kalau saya ngomong ibu saya dulu menamakan saya Listian, berarti sekarang nama saya udah ganti dong ya. Ini gimana sih bikin kalimatnya dulu sih? Iya. Mereka semalam bergabung dengan kami. they Ini no 26, lupa saya. Mereka semalam bergabung dengan kami. they are They are. Nggak ada aran. Ini tuh sesuatu yang terjadi di masa They lalu. joined. Mereka Kayaknya tidak jangan dibaca. Join. Joined. Mereka bergabung dengan kami semalam. Mereka bergabung dengan kami semalam. Mereka tuh. Bergabung apa bergabung? Join. Dengan kami. Dengan kami jangan bilang with us loh ya. Mereka bergabung dengan kami. They joined us. Us itu udah dengan kami ya. They joined us. Mereka bergabung dengan kami last night. Mereka tidak meninggalkan kami. Meninggalkan apa, Bu? Nggak ada sih di sini. Mereka tidak meninggalkan kami semalam. Mana ya ininya? Whiteboard. Leave yang meninggalkan leave. Iya. Jadi gimana tuh? They didn't leave tonight. Last night ya. Last night jangan dibaca last night ya. Ini G-nya jangan dibaca. Last night. Dibacanya last night. Tapi tulisannya last night.
G-nya nggak dibaca. Jangan disalahin orang Last Inggris, night. apa-apa. Ya, last night. They didn't leave us last night. Mereka tetap tinggal, kok mereka tetap tinggal ya? Mereka tinggal bersama kami. They stayed with us. Stay with me. Mereka tidak meninggalkan kami. Kok tadi malam With siapa yang bilang us. mereka ninggalin kami? Orang mereka tetap ada bersama kami kok. They didn't leave us last night. They stayed with us. Saya tidak pergi ke Jepang tahun yang lalu, tapi saya pergi ke Jepara. Saya tidak pergi ke Jepang. Bahasa Inggrisnya apa? Tahun lalu. I didn't go to Japan. I didn't go to Japan. Didn't go to Japan. Tapi saya pergi ke Jepara. But I going. Ayo. Oh, going. Dari mana tuh going? Go to Japan. Pergi kan go, kata kerja pertamanya go, keduanya Go. went. Go jadi went ya. Go jadi went. Ya, went. Ya, went itu adalah pergi tapi perginya udah lewat ya. Went. Jadi tahun yang lalu saya tidak pergi ke Jepang. Last year I didn't go to Japan, but I pergi ke Jepara. But I went to When Jepara. Jepara. Saya tidak pergi ke Bandung, tapi saya pergi ke Bekasi. Gimana? Kemarin I saya, didn't go. oh, gimana? Bandung, gimana? Yesterday, saya tidak Yesterday pergi ke I Bandung. didn't go to Bandung. Yes. Tapi saya pergi ke Jepang. Tapi saya pergi ke Bekasi. But I go to Bekasi. But I went to Bekasi. But I went to Bekasi. Jadi kalau pergi itu went. Coba ceritain kemarin kamu pergi kemana aja. Mr. Dudung ceritain. Kemarin kamu pergi kemana aja? Saya pergi ke sini, pergi ke sini, pergi ke sini. Coba ceritain kayak itu. Pergi kemana aja kemarin? Lupa, Bu. Lupa, Bu. Ya kemana-mana ya, Bu. Nggak kemana-mana? Iya. Kemarin saya Paling tidak pergi bekerja. kemana-mana. Bahasa Inggrisnya apa? Kemarin saya tidak pergi kemana-mana. Saya tidak pergi kemana-mana. Kemana-mana bahasa Inggrisnya apa ya? Anywhere. Anywhere. Kemana-mana tuh. Saya tidak pergi kemana-mana kemarin. I didn't pergi. I didn't want. Nggak boleh didn't went. Didn't go. Kan kata didn't kerja go. ke satu. Ya, Bu, lupa, Bu. Iya, emang agak ribet ya. Agak ribet ya. Kalau didn't itu kata kerja ke satu. Diikuti kata kerja ke satu. Ya. I didn't go anywhere yesterday. I stayed home. Tapi kalau yang pergi kemana-mana bisa bilang, kemarin saya pergi ke kampus. Yesterday I went to campus. After that I went to my friend's house. After that I went to. Ya, jadi kalau ceritain saya kemarin pergi itu I went here, I went there, I went everywhere. Saya pergi kemana-mana. I went everywhere miss yesterday. Makanya sekarang saya capek di rumah. Nah,
Kita kayaknya perlu latihan banyak ya. Nggak apa-apa. Ini tuh pelajaran namanya the simple past tense. Dan ini 1/6 pelajaran simple past tense. Jadi kita pelan-pelan. Biasanya guru mengajarkan kamu semua simple past tense dalam 1 kali pelajaran ya. Saya ngeri kalau langsung ngasih tahu kamu semua materi simple past tense dalam 1 pertemuan, takutnya nggak paham ya. Saya pinginnya Anda menginternalisasi apa yang udah saya berikan. Memang sulit ya, tapi kita berusaha. Jadi sekarang untuk latihan, gimana nih latihan? Ambil, itu kan ada contoh-contoh kata kerja yang tadi sudah saya kasih, ada 50. Kalau Anda mau ambil dari situ silahkan, kalau enggak, nggak apa-apa. Tapi gini, ceritakan yang Anda lakukan kemarin. 2 kalimat aja. Ceritakan yang kemarin Anda lakukan. Miss, saya tuh tidur aja, Miss, di rumah. Ya selain tidur apa, napas kek, makan kan pastikan. Ya. Kalau misalnya kemarin nggak kemana-mana, saya makan, saya tidur, saya nonton TV, saya pegang HP, saya apa, kan itu ada tuh kata kerjanya. Kalimatnya harus ada kata kerjanya ya. Karena minggu depan kita belajar kalimat yang tidak ada kata kerjanya. Emang ada Miss kalimat nggak ada kata kerjanya? Ada ya. Ada. Jadi kita sekarang belajar yang ada kata kerjanya ini masih gampang. Nakut-nakutin Miss, enggak. Masih lebih mudah lah ya. Jadi ceritakan yang kemarin sudah kamu lakukan. 2 kalimat aja misalnya. Yesterday I talk to my sister, and then kemudian I went to my niece's house ya, to play with her misalnya ya. Tapi kata went jangan terlalu sering dipakai ya. Karena saya pernah memberi soal tuh kepada mahasiswa, ceritakan yang terjadi saat liburan. Dia 1 kata kerja itu dipakai sampai 1 paragraf ya. I went to Borobudur, and then I went to Parangtritis, and then I went to jadi went aja itu 1 kalimat isinya. Saya pergi ke sini, pergi ke sini, pergi ke sini gitu ya. Emang bener sih, tapi nanti jadinya nggak bisa kata kerja yang lain ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Any questions, please? Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya tutup. Thank you very much for your attention. Ya, have a good Sunday. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss.